Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Pemirsa Idul yang dirahmati Allah Ta'ala, bertemu kembali kita di program Education Malam Mengaji dari Belajar Bahasa Arab. Hari ini kita akan melanjutkan belajar sorof kita dari kitab Silsilatul Ta'lim As-Sorf yang sudah kita susun. Kita masuk di pembahasan lanjutan tentang macam-macam isim. Kalau di pertemuan sebelumnya, isim itu dilihat dari tadzkir wa ta'nits, ada muzakkar sama muannats. Ya, adapun jika dilihat dari tankir wa ta'rif, itu terbagi menjadi nakiroh dan ma'rifah. Ya, kita akan bahas terlebih dahulu nakiroh. Ya, yaitu isim an-nakiroh. Apa itu nakiroh? Ya, nakiroh ini adalah ismun ya dulu ala maknan. Dia mengandung makna, tapi maknanya itu ghairu muayyan. Ya, tapi maknanya itu ghairu muayyan. Apa itu ghairu muayyan? Ghairu muayyan adalah yang belum tentu. Yang belum tentu dan masih umum, belum diketahui. Yaitu makna dari ghairu muayyan, yaitu bukan tertentu, kemudian masih umum, dan sifatnya umum. Seperti kalau kita ambil contoh, yaitu kata-kata yang diakhiri dengan tanwin. Ya, isim-isim yang diakhiri dengan tanwin. Misalnya qalamun. Nah, ini yang perlu kita ingat. Ini adalah ciri utama isim yang ada tanwinnya. Qalamun. Ya, kemudian kitabun. Ya, rajulun. Selama itu ada tanwinnya, ya, maka itu disebut dengan isim nakiroh. Apa maknanya? Kalau kita sebut qalamun, maka maknanya adalah pena. Pena yang warnanya apa? Tidak tertentu. Bebas. Entah pena warna hitam, warna putih, warna merah, ya, warna biru, atau yang disebut kitab. Kitab apa? Entah kitab fikih, kitab bahasa Arab, ya. Dan rajulun, siapa ini? Ya, seseorang. Entah itu yang namanya Muhammad, namanya Ahmad, namanya Ali, yang penting seseorang. Ya, inilah yang disebut dengan isim nakiroh yang ghairu muayyan, yang belum ditentukan, yaitu secara spesifiknya. Ya, sehingga makna-maknanya ya seperti rajulun, waladun, imra'atun. Kalau kita sebut ya seseorang misalnya imra'atun, ya, kemudian waladun, maka ini artinya adalah seorang laki-laki, seorang perempuan, seseorang ya, atau seseorang dari atau anak. Ya, sehingga demikian juga contoh-contoh yang lain seperti kalau kita sebut ta'amun, ya, atau ini benda-benda seperti haqibatun, ya, haqibatun tas, ya, haqibatun, maka ini maknanya umum. Sehingga kalau kita sebut saya ingin to'aman, uridu to'aman, yang perlu kita ingat, selama itu tanwin ya, entah itu tanwinnya dalam keadaan marfu seperti ini, atau dalam keadaan mansub, atau dalam keadaan kasroh, ya, majrur, tetap dinamakan nakiroh, sifatnya belum spesifik, masih umum, ya, dan bebas. Misalnya saya mengatakan uridu to'aman, saya ingin makanan, maka bebas mau makanan apa saja yang didatangkan, entah itu nasi, ya, entah itu roti, entah itu makanan-makanan ya semisalnya, atau yang penting makanan, ya, entah itu daging, ya, atau makanan jenis apapun. Uridu to'aman, uridu kitaban, uridu an aqra'a kitaban, saya ingin membaca kitab, sebuah kitab. Makanya biasanya diartikan dengan sebuah. Maka apa yang dibaca, entah itu kitab hadis, kitab fikih,
kitab bahasa Arab, yang penting kitab. Ya, demikian juga ra'aitu waladan. Misalnya, ra'aitu waladan, aku melihat seorang anak. Siapa? Nggak tahu. Entah itu namanya Muhammad, namanya Khalid, ya namanya Fauzan dan lain sebagainya. Ya, dan kita tidak mengetahuinya. Ya, ini disebut dengan umum, belum tertentu dan masih ya sifatnya adalah nakiroh. Ya, sifatnya adalah nakiroh. Maka kalau kita temui di ayat-ayat, ya di hadis yang berbentuk nakiroh seperti ini, maka sifatnya adalah umum, belum tertentu dan tidak spesifik ke makna yang satu, tapi bisa maknanya bebas. Seperti tadi kita contohkan, qalamun, entah itu qalamul hibr, ya entah itu qalamur rasos, ya apakah itu kolam warna hitam, warna merah, biru, atau ya yang semisalnya. Jadi itulah makna dari isim nakiro yang perlu kita ingat sekali lagi. Yang penting dia ada tanwinnya, ya berharokat tanwin, entah itu dhammah, ya fathah atau kasroh, itu maknanya adalah umum, belum diketahui, ghairu muayyan. Itulah ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, penjelasan singkat tentang isim nakiro. Semoga bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo, ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.